Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali pagi ini dengan menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Teh hangat pagi ini terambil dari Ibrani 3 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, penulis mendorong dengan tegas kepada pembaca untuk merespons Kristus dalam iman dan tetap bersama dengan Kristus. Penindasan dan penderitaan akan terus menggoda mereka untuk meninggalkan iman kepada Kristus dan kembali kepada kepercayaan sebelumnya, yaitu Yudaisme. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka sedang mengulang pelanggaran yang sama seriusnya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bagi kita, pembaca modern saat ini, kita pun sama dengan pembaca pada saat itu. Kita pun dapat tergoda untuk berbalik dari Kristus dengan cara kembali pada prioritas lama dan kebiasaan lama kita dalam melakukan dosa. Penulis memperingat kita untuk tetap bersama Kristus dan teguh berpegang kepada keyakinan iman kita pada Kristus sampai akhir nanti. Penulis mengatakan bahwa hati yang tidak percaya dan jahat itu akan secara normal atau memang akan menuntun kita untuk murtad atau berbalik dari Allah yang hidup. Kita harus selalu waspada dan menasihati satu dengan yang lain setiap hari untuk tetap setia di dalam Kristus. Berbagai pengalaman dan kemenangan yang telah kita lalui sangat penting. Semua itu sangat penting. Tetapi setiap hari selalu ada tantangan baru dan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus. Setiap hari adalah tantangan bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus. Dan kata sekarang selalu merupakan hari ini dan digunakan sebanyak 8 kali dalam surat Ibrani. Penulis menekankan pentingnya hidup di masa kini dan secara terus-menerus memimpin hati, mempertahankan iman dan relasi dengan Kristus melalui percaya dan taat padanya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, semua nenek moyang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, telah tewas di padang gurun dengan sekitar hampir 90 kematian dalam satu hari. Saudara, saat ini semua kejadian itu menjadi contoh agar kita tidak meletakkan hati kita pada yang jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Paulus juga meminta hal yang sama kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama pasal 10 ayat 6. Katanya, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara, bahkan kita yang hidup hari ini seharusnya tidak menganggap bahwa ritual-ritual eksternal yang kita lakukan dan keanggotaan kita di dalam gereja dapat menjamin keselamatan kita. Apa yang terjadi dalam diri kita jauh lebih penting dan menjelaskan apakah kita sungguh diselamatkan atau tidak. Sudah selayaknya kita bersikap responsif kepada Allah di dalam Kristus dan tetap begitu. Saudara, dosa sedemikian memperdayakan dan menipu kita. Dan jika kita menyerahkan diri secara berulang-ulang kepadanya, kita sedang mempersulit diri kita untuk mengalami anugerah dan keselamatan dari Allah.
Simon Kistemaker mengatakan bahwa dosa itu menyerang individu. Oleh karena itu, setiap orang harus memeriksa dan menguji imannya masing-masing. Dosa dan tidak percaya itu akan menghalangi bahkan menutupi kita dari tanah perjanjian yang Allah berikan, yaitu keselamatannya dan kerajaannya yang kekal. Tetapi selesai terhadap dosa, itu membuka pintu kepada berkat Allah yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Karena itu kami memohon kepadamu agar setiap hari kami berjuang untuk tetap hidup di dalam Kristus. Tentunya dalam kasih karunia-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan agar kami tidak melupakan peran kami dan sepenuhnya berserah kepadamu, percaya kepadamu, dan taat kepadamu ya Tuhan. Mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.